Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak. Ya, kita belajar kimia lagi ya. Bahwasanya kemarin kita telah membahas tentang mencari atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, hari ini kita masuk ke dalam konsep mol. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep mol itu? Nah, ini dia materi kita minggu lalu, bahwasanya kita telah membahas tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Kalau atom berarti dia sudah ada di dalam tabel periodik unsur. Nah, sementara molekul, nah kita ini harus kita cari. Nah, cara mencari molekul itu dengan mengkalikan dengan massa atom relatifnya. Oke, nah hari ini kita masuk ke dalam konsep mol. Nah, apa sih yang maksud dengan konsep mol? Nah, minggu depan kita masuk ke dalam konsentrasi larutan. Oke, anak-anak semuanya, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan mol? Apa itu mol? Nah, anak-anak, mol itu adalah satuan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. Nah, biasanya berapakah mol? Nah, berapakah mol? Pasti itu satuannya. Satuan dari zat yang harus dihitung. Itu dia. Nah, konsep mol itu menyatakan satuan jumlah zat. Nah, dalam mencari jumlah mol ini, kita dapat menentukan jumlah partikel. Kita juga dapat menentukan massa, dan kita juga dapat menentukan molaritas serta volume gas. Nah, ini akan kita bahas pada bab ini. Namun yang pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang jumlah partikel dan massa mol. Oke, bagaimanakah caranya? Nah, pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel. Anak-anak, kamu bisa melihat video pembelajaran Bapak ini sambil memperhatikan buku kamu halaman 79 ya, buku kimianya halaman 79. Bahwasanya jumlah partikel ini ya, itu cara mencarinya adalah N dikali dengan L. N ini adalah jumlah mol dikali dengan L. L itu apa? L itu adalah bilangan Avogadro, tetapan Avogadro. Bahwasanya tetapan Avogadro di sini adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini bilangan Avogadro atau ketetapan ya. Artinya apa? Dalam satu mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke? Nah, partikel itu dapat berupa apa saja, anak-anak? Nah, partikel itu dapat berupa atom, molekul, ataupun ion. Nah, Bapak akan menjelaskan langsung ke dalam contoh soal. Nah, contoh soal menghitung jumlah atom, berarti jumlah partikel. Ya, bahwasanya partikel tadi itu ada atom, molekul, ataupun ion. Hitunglah jumlah partikel atom emas yang dimiliki oleh 5 mol emas murni. Berarti jumlah partikel, rumusnya apa tadi? Jumlah partikel dikali N dikali L. Berarti jumlah partikel dikali mol dikali L. L itu adalah ketetapan bilangan Avogadro. Berarti 5 dikali 6,02. Iya, ini dia. 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 5 kali 6 30. Berarti 3,01 pangkat 24. Nah, ini ya, aturan dia 30,01. Nah, ini digenapkan menjadi pangkatnya dinaikkan jadi 10 pangkat 24. Jadi, dalam 5 mol emas terdapat 3,01 dikali 10 pangkat 24 atom emas. Nah, ini karena dia meminta atom emasnya berapa. Ingat, rumusnya adalah ya, jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro sudah ditetapkan, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Contoh yang kedua. Nah, berapakah jumlah mol tembaga yang terdapat dalam 6,02 kali 10 pangkat 24 atom Cu? Ah, ini rumusnya kita balik nih. Kalau biasanya jumlah partikel sama dengan mol kali L, berarti ini yang diketahuinya adalah jumlah partikelnya. Yang ditanya adalah molnya. Nah, kita balikkan rumusnya. Berarti mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, ya, dibagi, karena rumusnya kita otak-atik.
Nah, setelah dibagi ini 6,02 kali 10 pangkat 24 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini dicoret menghasilkan 1. Berarti 10 pangkat 1 berarti 10 mol. Oke. Nah, ini dia. Jadi molnya adalah 10 mol. Nah, ini kamu harus pandai membolak-balikkan rumus ya. Oke. Yang kedua, hubungan mol dengan massa ya. Hubungan mol dengan massa bagaimana? Nah, meski jumlah molnya sama, tetapi massanya tentu berbeda tergantung pada jenisnya. Apakah jenisnya liquid, cair maupun padat ya. Nah, biasanya massa molar itu dimiliki oleh 1 mol zat. Nah, mol itu dapat berupa atom. Nah, berarti mencari mol itu pakai AR, atau mol itu dapat berupa senyawa partikel ya, MR. Nah, kalau atom AR, kalau molekul berarti MR. Nah, berarti dengan rumusnya untuk mencari mol dengan hubungannya dengan massa, kita menggunakan rumus massa sama dengan mol dikali AR, atom, atau massa sama dengan massa molar ya, sama dengan mol dikali MR, molekul relatif. Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ya, M itu adalah massa, N itu adalah jumlah mol, satunya jangan dilupakan, MM itu adalah massa molar ya. Nah, ini dia ya, halaman 79 di buku kamu ya, yang hubungan mol dengan massa. Bapak akan memberikan contohnya, contoh soalnya. Contoh, berapa gram urea yang terdapat dalam 2 mol CONH2 2 kali. Nah, dengan AR-nya sekian, ARH1, ARC ya, massa atom relatifnya 12, O16, N14. Berarti kita mencari MR terlebih dahulu. Mencari MR-nya berarti CONH2, ini dia cara mencarinya. Dapat MR-nya 60, maka baru kita cari molnya. Mol sama dengan massa per MR. Sesuai dengan rumus tadi ya, mol sama dengan massa per MR. Di sini molnya ada 2 mol dalam soal, dikali dengan MR, maka dapatnya 120 gram. Ingat, massa satunya adalah gram. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih yang telah melihat video pembelajaran Bapak, mudah-mudahan kamu mengerti. Nah, tugasnya adalah ya, buatkan Bapak masing-masing 2 soal untuk mencari jumlah partikel dan mencari massa molar. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.